karena menjadi Bupati Nagara Tengah setelah Ki Mas Dipati Managara meninggal kan. Dipati Managara. Nah, ganti oleh Ki Gede Utama, terus Tumenggung Dareh dari Banyumas, terakhir Pati Wirana yang memfitnah itu. Iya. Jadi sebelum Yogaswara. Nah, masih kecil tuh Yogaswara, belum bisa memimpin. Jadi ya emang kita tidak dilepaskan ya Ki, antara Ciancang, Surakarta, Nagara Tengah, Timbanagara gitu kan kelanjutannya. Jadi tidak bisa ada satu sentris gitu, sudut pandang. Wilayahnya meneruskan Kertabumi. Ya, kalau Kertabuminya bentukan Mataram. Ya, tapi kalau Ciancang kelanjutan bukan dibentuk. Melanjutkan linier aja itu karena keturunannya. Sebagian di Ciancang itu setelah Sutabaya Warganala dan selanjutnya tidak ke anak-anak, jadi oleh Wirasuta atau Singaperbangsa IV, yaitu keponakannya dari Sutabaya. Bupati kedua mantunya, Bupati ketiga keponakan. Itu. Nah, untuk berbicara pada masa itu dari segi politik kita di bawah wilayah Mataram. Reorganisasinya. Ya. Dari segi kehidupan masih diberi kewenangan, namun harus ada mungkin jelas upeti ya Ki. Untuk ke sana. Nah, untuk syiar Islam pada saat itu seperti apa? Sudut pandangnya. Itu masing-masing ini ya. Apakah dari Mataram punya menunjuk seseorang yang bisa menjadi penghulu atau? Oh, tidak. Masih seperti di Ciancang, jadi penghulu duitnya masih itu Reganala. Jadi Rundayan Reganala terus menerus. Jadi emang sulitnya Ki ketika disebut ada reorganisasi seperti Cirebon ketika POC Pangeran Arya Cirebon. Tetap wilayah-wilayah di bawah itu tidak mau tunduk gitu ya. Jadi lebih masih khas bupati itu. Sentimen kedaerahannya masih kuat. Ketika dipimpin yang bukan wilayahnya, itu jelas masih ada disebut kecemburuan sosial, tidak kondusif. Berarti dari masalah Islamisasinya, perkembangannya justru berlanjut betulnya dari awal sampai berlanjut. Untuk kiai sendiri itu kan ada gelar kiai itu di Utama. Kiai itu apakah sebagai seorang tokoh Islam atau ada segi label lain gitu dari penamaan kiai? Yang saya pahami mah kiai mah label Islam. Anu bukan label Islam ki label Sunda. Oh, Ki Sunda. Jadi kadang-kadang disebut ki betul. Dipanjangin jadi kiai. Ada Ki Mas Dipati Managara, bukan Kiai Mas Dipati Managara. Iya. Ki itu kan berarti sebutan Sunda. Seperti halnya gelar Prabu Haji gitu ya. Rangkaian haji. Haji itu penguasa. Wilayah gitu. Haji Gapura Sagara aja penguasa gerbang lautan. Ki panggilan gitu ya, Ki hanya panggilan. Seperti Kiai, kalau Kiai Mas Jalipan itu betul-betul Kiai Mas Jalipan. Asli Utama gitu wilayah. Ya, dia kan daerah Cirebon. Warganala 4. Jadi kita bisa taruh sanadnya ya Ki. Kalau dari Cirebon berarti ada gelar Kiai. Di Utama diwarnai oleh
pemuka agama Cirebon. Cirebon. Nggak ada Mataram. Kalau di Mataram tidak ada. Dari Mataram nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Cuman lebih kepada birokrasi. Birokrasi. Dari Banten? Oh, nggak baca tuh dari Banten. Ya, ada informasi kan Kiai Tubagus Satariah itu juga dari wilayah. Oh, itu Ada Tubagus itu, Tubagus. Bagus saya itu kan tidak di Ciancang. Di Banagara. Lebih di ini Banagara itu. Banagara. Mungkin pada saat itu sudah ada komunikasi. Ya. Kadang terjadi gesekan pula antara Banten dengan Mataram dalam masalah mungkin perluasan wilayah ya. Oh ya, gesekan terus. Gesekan. Nggak pernah akur. Jadi udah terang. Kalau untuk Syekh sendiri nih, Syekh. Setelah abad ke-17-18 muncul banyak sekali Syekh. Nah, kita tahu yang paling utama adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Itu yang langsung muridnya dari Syekh Rauf As-Singkil Aceh. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wajah. Nah, menurut Aki ini untuk Syekh itu sendiri itu gelar-gelarnya berarti pada abad ke 17-18 karena kalau yang lainnya masih tradisional 16-an kesini masih tradisional Ki ya betulnya. Nah muncul mungkin torekat gitu. Yang Aki tahu ini torekat asli di sini gitu. Wilayah-wilayah Ciamis dan sekitarnya itu dari pengaruh mana gitu. Kan sekarang muncul yang abad ke-21 kan 20-21 itu Nasabandi ya, populer gitu. Kalau masyarakat dulu gitu untuk mengenal Tuhannya kan ada cara menghilangkan wiwitannya itu seperti apa? Saya kurang menguasai itu, kurang. Ada di Sukapura ada dadalan gitu ya, bentuk-bentuk dadalan, dadalan, Satariah, derajat alam 7 dan lain sebagainya. Nah, mungkin menarik untuk Islami media Islamisasi di wilayah Jawa Barat itu yang paling utama adalah politik, pemerintahan, perkawinan, kemudian Satariah. Selain itu mungkin ada lagi medianya untuk di masyarakat. Ya itu yang paling kenal karena kepemimpinan dilihat ininya. Karena tadi perkawinan itu mah ilaharnya. Ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Cara-cara lain kurang saya paham. Kurang nih. Dijelas dengan secara halus ya. Iya. Secara damai. Jadi Islam ya rahmatan lil alamin. Kalau lebih jauhnya itu menurut Aki bahwa Wali Songo itu ada berapa generasi gitu? Bukan generasi ya, mungkin yang saya kenal, yang saya tahu jadi lembaga siar Islam ya, Wali Songo itu yang pertama dibentuk oleh 9 orang. Ya. Tapi namanya manusia kan ada meninggalnya. Nah, meninggal satu supaya utuh tetap 9, ngambil satu. Nah, ini komposisi Wali Songo kedua. Iya. Berlangsung sekian puluh tahun. Setelah Malik Ibrahim meninggal, ada yang pindah ke Persia dan ke Singapura. Pindah. Ngambil 2, tetap 9. Tapi yang meninggal 1, 2 udah 12 kan? Iya.
Wali Songo. Iya, berlakunya di Ya. Pulau Jawa lah gitu ya. Ya. Terus rupa-rupa meninggal lagi, Ganti lagi. Dia tetap 9. Sampai yang periode terakhir, sampai bubarnya lembaga tersebut kurang lebih 90 tahun, itu mencapai 22 orang Wali itu. wali Subhanallah. yang tergabung di dalam lembaga siar Islam tersebut. Sunan Gunung Jati sendiri Generasi pada kan? komposisi keempat. Jadi dengan Maulana Malik Ibrahim mungkin tidak ketemu karena Tidak sejaman. dia sejaman. Iya. Malik Ibrahim itu Awal. tertulis di hanya Malik Ibrahim yang tertulis dalam gambar-gambar Wali Songo ya. Komposisi pertama, yang 8 lagi nggak tertulis. Syekh Subakir, Iya, Syekh Maulana Israil, Syekh Murokondi, ya. Syekh Jumadil Kubro ya. Iya, Syekh Hasanuddin, bukan Hasanuddin Bukan, Banten. Banten, bukan. Maulana Syekh Datuk Kafi. tidak tertulis ini, hanya Maulana. Di nisan maka Maulana Malik Ibrahim tertulis wafat tahun 1419. 1419. Sedangkan 1458 Syarif Hidayat baru lahir di Palestina. Setengah abad sih bedanya. Jadi tidak ketemu. Ya, Gitu. Pajajaran masih Hijaya itu. Ya, Ya, betul. Nah, ketika unik ini. Ada dua kekuasaan antara barat dan timur.